Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anissa dari Prodi PGMI, Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Elsa Purwandari, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan model pembelajaran IPA. Strategi pembelajaran IPA. Strategi pembelajaran IPA merupakan suatu rencana, tindakan atau rangkaian tindakan yang membentuk suatu pola tertentu dalam menjalankan proses dalam belajar. Strategi pembelajaran ini memberikan suatu informasi yang bersifat teknis dan menjadi ciri khas proses pembelajaran. Pada proses belajar IPA di sekolah dasar terdapat 5 jenis strategi pembelajaran yang relevan untuk dilaksanakan. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran langsung. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Yang ketiga, interaktif. Yang keempat itu eksperimen. Dan yang kelima, mandiri. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung sering sekali dinamakan dengan direct instruction. Nah, jadi strategi pembelajaran langsung ini yaitu strategi untuk melatih siswa agar dalam belajar bisa sesuai dengan pengetahuan deklaratif dan prosedural yang sistematis, serta pembelajaran bisa dilaksanakan secara perlahan dan berjenjang. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi pembelajaran tidak langsung ini kebalikannya dari strategi pembelajaran langsung. Jadi pembelajaran tidak langsung ini lebih banyak berpusat pada siswa. Peran seorang guru tidak lagi sebagai pengajar yang diktator, akan tetapi sebagai fasilitator, pemberi semangat, sumber belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif adalah suatu cara atau juga bisa dikatakan dengan teknik. Jadi strategi suatu cara pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pelajaran. Guru sebagai peran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yaitu interaktif antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan sumber pembelajaran dalam menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keempat, strategi pembelajaran eksperimen. Strategi pembelajaran eksperimen adalah proses pembelajaran yang berbasis pada pelaksanaan percobaan atau eksperimen yang mana siswa mengalami, menemukan, dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Maksudnya ini ketika seorang guru sudah memberikan materi atau sudah menjelaskan suatu materi ini, lalu siswa melakukan suatu penelitian. Nah, dengan penelitian ini siswa bisa mengalami, menemukan, dan membuktikan suatu itu sendiri yang sudah dipelajari atau yang sudah dijelaskan oleh seorang guru. Yang kelima yaitu strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri ini merupakan suatu strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Dan belajar mandiri ini juga bisa dilakukan dengan teman atau sebagai bagian dari kelompok kecil. Dan juga strategi pembelajaran mandiri ini lebih ditentukan oleh motif belajar yang timbul di dalam diri pembelajar. Maka pendidik dalam menyelenggarakan dituntut untuk dapat menumbuhkan suatu niat atau motivasi belajar dalam diri seorang siswa. Lanjut, yang B itu model pembelajaran IPA. Nah, dalam model pembelajaran IPA ini yang pertama itu ada cooperative learning. Model pembelajaran cooperative learning adalah pembelajaran yang dilakukan dengan memfokuskan suatu kegiatan pada seorang siswa secara berkelompok, yang mana beranggotakan 4-6 orang dan menuntut siswa dalam setiap kelompok itu untuk saling kerjasama, sehingga semua anggota kelompok ini memiliki suatu rasa tanggung jawab. Karena keberhasilan kelompok sangatlah dipengaruhi oleh kinerja setiap anggota kelompok itu sendiri. Yang kedua itu collaborative learning. Model pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran kelompok yang memaksimalkan
suatu peran serta individu dalam kelompok sehingga keberhasilan individu dalam belajar bergantung pada keberhasilan kelompok. Yang ketiga, problem based learning. Problem based learning adalah pembelajaran yang diawali dengan penyajian masalah kontekstual sehingga siswa mampu membangun pengetahuan sendiri, mengembangkan inquiry dan kemampuan berpikir tingkat tinggi, atau bisa dikatakan dengan berpikir kreatif dan kritis, serta mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Yang keempat, discovery learning. Discovery learning adalah jenis pembelajaran di mana peserta didik mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dengan melakukan percobaan dan menyimpulkan aturan dari hasil percobaan. Yang kelima, project based learning. Project based learning yaitu guru berperan sebagai fasilitator bagi siswa untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penuntun dalam bikin suatu proyek. Dan terakhir itu adalah C, implementasi strategi dan model pembelajaran dalam proses belajar IPA di sekolah dasar. Bentuk implementasi strategi dan model pembelajaran dalam proses belajar IPA di sekolah dasar ini terlihat pada kegiatan suatu inti dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, atau bisa dikatakan dengan RPP, yang sudah dirancang oleh seorang guru. Baiklah, mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan sama-sama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.